Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Gimana puasanya? Lancar? Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Siti Rosinta Sabrina. Kalian bisa memanggil Ibu Sinta. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan terlebih dahulu. Perkembangbiakan hewan ada yang tidak kawin yaitu vegetatif dan ada yang kawin yaitu generatif. Nah, perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan yang pertama adalah membelah diri. Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba, kemudian protozoa, paramecium, dan virus. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Hewan bersel satu seperti amoeba mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amoeba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua sel amoeba baru. Kedua amoeba ini hidup mandiri dan akan membelah diri lagi. Terus yang kedua yaitu tunas. Calon anak muncul dari bagian samping tubuh. Lama-kelamaan calon anak tersebut besar dan memisahkan diri. Contoh hewan yang dapat bertunas adalah anemon, anemon laut, dan hidra. Nah, itu tadi yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu tidak kawin. Nah, selanjutnya perkembangbiakan generatif atau kawin pada hewan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan memperbanyak jenisnya. Begitu pula hewan. Hewan yang telah dewasa akan membentuk sel-sel kelamin. Hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma setelah terjadi pembuahan yang berbentuk zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya zigot tumbuh menjadi janin, kemudian janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat pertumbuhan janinnya, maka hewan dikelompokkan menjadi hewan melahirkan vivipar, hewan bertelur ovipar, dan hewan bertelur melahirkan ovovivipar. Nah, yang pertama yaitu hewan melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Hewan melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, janin tumbuh di dalam rahim induk betina masa kehamilan. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tali pusat atau plasenta. Yang ketiga, pertumbuhan janin relatif lambat. Yang keempat, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induk. Yang kelima, mempunyai daun telinga. Yang keenam, induk betina menyusui anaknya. Itu ciri-ciri hewan
yang melahirkan atau vivipar. Nah, hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Contoh hewan melahirkan antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelawar, sapi, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, dan sebagainya. Kalian bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan ya. Inilah hewan-hewan yang bisa menyusui. Kemudian hewan bertelur atau ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, janin tumbuh di luar tubuh induk betina tetapi di dalam telur bercangkang. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan. Yang ketiga, janin tumbuh relatif cepat. Yang keempat, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima, tidak mempunyai daun telinga. Dan yang keenam, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan terakhir, tidak menyusui anaknya. Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain ayam, burung, ikan, penyu, ular, katak, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Pada beberapa unggas atau burung, telur dierami sehingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya sehingga menetas. Masa mengerami setiap jenis burung berbeda-beda. Misalnya, masa mengerami pada ayam adalah 21 hari. Setelah melalui masa mengerami, telur ayam akan menetas. Kulit telur akan pecah dan akan keluar anak ayam yang sama dengan induknya. Beberapa hewan bertelur seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan belalang ketika belum dewasa, bentuk tubuh anaknya berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali pertumbuhan bentuk yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Anak-anak pada tahu apa saja hewan yang termasuk dalam hewan ovovivipar? Ya, salah satunya adalah kadal. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Hewan lainnya termasuk ovovivipar yaitu antara lain beberapa jenis ular dan ikan hiu. Ciri-ciri ovovivipar sama dengan ciri-ciri ovipar. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti halnya hewan, perkembangbiakan pada tumbuhan juga ada generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Namun, secara umum bagian-bagian bunga yang lengkap dapat kamu lihat semuanya pada gambar yang sudah Ibu tampilkan di sini. Nah, di sini ada mahkotanya, kemudian ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, tangkai bunga. Nah, itu tadi yang ada pada bagian-bagian pada bunga. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina.
Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari yang cukup tua terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Di dalam setiap serbuk sari terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid. Putik terdiri dari yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Di dalam setiap bakal biji terdapat kantung lembaga yang mengandung beberapa inti. Salah satu inti itu merupakan sel kelamin betina atau sel telur, ovum, yang disebut ovum. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Kemudian di dalam ruangan bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan akan tumbuh jika biji itu ditanam atau berada pada lingkungan yang cocok. Nah, anak-anak, berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan tadi, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan peristiwa penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang anak-anak ada yang tahu apa saja, yaitu? Ya, yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Kemudian yang ketiga yaitu penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili. Contoh penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Oke, selanjutnya tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Anak-anak pernah melihat pohon pisang tumbuh membentuk rumpun atau kumpulan pohon pisang di sekitarnya? Atau mungkin kalian pernah memperhatikan tumbuhan cocor yang memiliki tunas di ujung daunnya? Iya, yang contoh-contoh yang Ibu jelaskan tadi merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dikelompokkan menjadi perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain menggunakan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, umbi tinggal, geragih, tunas adventif. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain yang pertama yaitu mencangkok, menempel okulasi, menyambung atau mengenten, stek atau merunduk, dan merunduk. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan memberikan beberapa keuntungan dan kerugian. Berikut ini
akan Ibu jelaskan beberapa keuntungan dan kerugian vegetatif buatan. Yang pertama, sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Yang kedua, cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan tanaman dan bijinya, sedangkan kerugian vegetatif buatan adalah yang pertama, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Yang ketiga, merusak tumbuhan induk. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada manusia. Agar dapat berkembang biak dan melestarikan keturunan, manusia melakukan perkembangbiakan secara generatif, yaitu melalui perkawinan. Untuk melakukan perkembangbiakan harus diawali tahapan pertumbuhan menuju kedewasaan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat diamati sesuai dengan gambar yang sudah Ibu tampilkan di samping ya, silakan kalian simak. Nah, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan, tampak perbedaan dari setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi sampai dewasa. Kebutuhan manusia di setiap tahap perkembangan juga berbeda. Misalnya, pada saat kalian bayi, belum bisa makan makanan yang keras karena belum tumbuh gigi, sehingga hanya makan makanan yang lunak dan agak cair yang dapat masuk ke dalam tubuh. Namun, ketika kalian menginjak masa anak-anak, makanan yang dapat dimakan sudah mulai bertambah, begitu seterusnya, hingga nanti kalian dewasa dan lanjut usia. Manusia dapat memulai proses perkembangbiakan ketika sudah dewasa. Sebelum dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas. Tahapan atau masa pubertas merupakan salah satu tahapan yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Selama masa pubertas, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, disertai banyak perubahan. Masa pubertas dimulai pada usia 9 sampai 14 tahun dan berakhir menjelang usia 20 tahunan dengan ditandai berhentinya pertumbuhan tinggi badan. Tahapan pubertas ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak. Karena dengan terjadinya perubahan fisik pada tubuh memungkinkan manusia dapat berkembang biak secara kawin. Perubahan apakah yang terjadi pada masa pubertas? Berikut akan Ibu sampaikan penjelasannya. Masa pubertas anak perempuan lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Perubahan yang jelas terlihat pada perubahan fisiknya yang mengiringi perubahan utama yang terjadi dalam tubuh. Perubahan tersebut dikendalikan oleh hormon kelamin. Nah, kalian bisa melihat gambar yang Ibu tampilkan di samping, yaitu ada tabel ciri-ciri perubahan pada masa pubertas anak perempuan dan anak laki-laki. Pada anak perempuan, yang pertama tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi melengking, payudara membesar, punggul membesar. Kemudian pada anak laki-laki, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara menjadi besar, tumbuh jakun. Yang di sini kemudian tumbuh kumis, jambang dan janggut. Kematangan perkembangan alat kelamin pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya sel telur ovum dari indung telur ovarium yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, pada saat menstruasi, darah keluar sedikit demi sedikit melalui lubang kelamin atau vagina selama 2-14 hari. Menstruasi terjadi setiap 1 bulan sekali.
terjadi setiap 28 atau terjadi setiap 28 hari sekali. Namun, setiap wanita lama menstruasi dan siklus menstruasi berbeda-beda. Apabila seorang perempuan telah mengalami menstruasi, berarti telah mempersiapkan diri untuk terjadinya kehamilan. Pinggul membesar untuk mempermudah kelahiran dan payudara membesar untuk mempersiapkan air susu bagi bayi yang dilahirkannya. Kemudian, pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan dihasilkannya sel sperma, sel kelamin jantan, oleh alat kelamin laki-laki yang disebut testis. Jutaan sperma dihasilkan setiap hari oleh seorang laki-laki, sehingga apabila testis telah penuh, kemungkinan sperma keluar dan dengan sendirinya melalui mimpi yang dikenal dengan mimpi basah. Nah, anak-anak sudah ada yang pernah mengalami mimpi basah? Untuk yang laki-lakinya, dengan terjadinya perubahan dalam tubuh, seorang perempuan dapat menghasilkan sel telur dan seorang laki-laki dapat menghasilkan sel sperma. Hal inilah memungkinkan manusia melakukan perkembangbiakan atau kawin. Namun, untuk manusia ketika akan melakukan proses perkembangbiakan harus memperhatikan nilai-nilai agama, yaitu melalui proses pernikahan. Melestarikan keturunan tanpa melalui proses pernikahan merupakan tindakan tidak bermoral yang harus dihindari. Maka hati-hatilah kalian dalam bergaul antara laki-laki dengan perempuan. Hindarilah pergaulan bebas dan hal-hal yang menjurus ke pergaulan bebas, seperti berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan. Hindari tontonan dan bacaan yang tidak pantas. Selain itu, ikutilah aturan-aturan dalam agama seperti berpenampilan baik, berbudi pekerti luhur, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beribadah. Setelah usia 40 tahun, tubuh kita akan menua dengan cepat. Masa ini disebut lanjut usia. Masa lanjut usia ditandai dengan kulit menjadi berkerut, tulang-tulang makin rapuh, otot makin lemah, rambut menipis dan memutih. Pada akhirnya fungsi organ dalam tubuh berhenti dan suatu saat seseorang akan meninggal dunia. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang perkembangan dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, Ibu ada punya soal evaluasi nih. Silahkan kalian kerjakan ya. Yang pertama ada yaitu soalnya perkembangbiakan secara kawin disebut juga yang A vegetatif, yang B generatif, yang C regenerasi, dan D membelah diri. Kemudian yang kedua, makhluk hidup setiap hari bertambah banyak karena yang A hidup dan tumbuh, B berkembang biak, C peka terhadap rangsangan, D tumbuh dan bergerak. Yang ketiga, bawang merah berkembang biak dengan A umbi bakar, B umbi batang, C umbi lapis, D tunas. Yang keempat, tahapan makhluk hidup menuju kedewasaan dimulai pada masa A. embrio, B. janin, C. zigot, D. pubertas. Dan yang kelima, berikut merupakan fisik pada laki-laki kecuali A. suara membesar, B. tumbuh kumis, C. panggul membesar, D. tumbuh jakun. Silakan diisi ya teman-teman di rumah. Oke anak-anak, sekian dari penjelasan Ibu tadi ya. Jangan lupa materi yang sudah Ibu sampaikan dipelajari kembali agar tidak lupa. Kemudian jangan lupa untuk belajar untuk materi minggu depan ya. Selamat berpuasa, semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai.
Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sampai jumpa lagi.